Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6648 Kartu As Fey. Ini, di luar sana, Long Mucheng dan anggota klan Napas Naga menatap dengan mata terbelalak, dipenuhi rasa gelisah. Perubahan di dunia yang mereka lihat dari sudut pandang mereka bahkan lebih menakjubkan. Dunia di dalam inti susunan tersebut telah sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan penghalang yang sangat besar. Kekuatan penghalang tersebut berubah dengan cepat. Dari cahaya yang menyilaukan, ia berubah menjadi 6 kekuatan: guntur, embun beku, badai, api, gas beracun, dan gelombang raksasa. 6 kekuatan itu menyelimuti seluruh dunia, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkinkah ini istana suci 7 alam, formasi serangan malapetaka surgawi yang legendaris? Klan Napas Naga, seseorang mendesah. Namun begitu kata-kata itu terucap, seseorang langsung berkata, tapi formasi serangan malapetaka surgawi yang legendaris membutuhkan setidaknya 6 orang untuk memasangnya. Mungkinkah, memikirkan hal itu, semua orang menoleh ke arah Long Mucheng. Sepertinya istana suci 7 alam juga menyadari bahwa tempat ini tidak sederhana. Kata-katanya semakin menegaskan hal itu. Istana suci 7 alam mengirimkan 6 tetua tingkat suci. Faktanya, mengirim 6 orang juga merupakan bagian dari rencana Jie Tianran. Justru karena kekuatan para tetua tingkat suci saat ini, jika 6-nya bergabung, mereka sepenuhnya mampu melepaskan salah satu formasi serangan terkuat dari istana suci 7 alam. Formasi serangan malapetaka surgawi, dengan mempertimbangkan dugaan ini, Long Mucheng memerintahkan klan Napas Naga untuk mundur secara diam-diam ke tempat yang agak jauh. Menurut mereka, Fei kemungkinan besar tidak akan mampu menang melawan formasi seperti itu dan mungkin tidak akan lolos. Pada kenyataannya, Fei yang berada di dalam dunia itu telah meraih tas Qian Kun, namun dia ragu untuk mengambil jimat teleportasi yang diberikan Chu Feng kepadanya. Saat menatap 6 kekuatan menakutkan di langit, sedikit keraguan muncul di matanya. Ah, sudahlah, dia sudah sesumbar. Kalau dia kabur begitu saja, bukankah akan terlalu memalukan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak masalah jika aku kehilangan muka di hadapan tuanku, tapi aku tidak boleh mengecewakan adik perempuan Xian Miao Miao. Memikirkan hal ini, Fei benar-benar menarik tangannya dari tas Qian Kun. Lihatlah ke langit lagi. Ah, aku akan mengatakannya, itu acara yang sangat megah, tapi saya ingin mengatakan, kalian ber-6 orang tua ini memang tidak beruntung. Ayo, lakukan gerakanmu melawanku, dan aku akan membawamu bertemu Raja Neraka. Fei berbicara kepada 6 tetua tingkat suci di atas kehampaan, yang masing-masing memiliki kekuatan yang menakutkan. Kata-katanya penuh dengan provokasi. Mendengar itu, 6 tetua tingkat suci menunjukkan ekspresi garang. Mereka tidak berkata apa-apa lagi dan serentak mengaktifkan formasi tersebut. Bum bum bum. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang telah berputar-putar di seluruh dunia berkumpul pada Fei. Perasaan ini? Namun, begitu serangan itu tiba, ekspresi 6 tetua tingkat suci berubah drastis secara bersamaan. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa formasi serangan malapetaka surgawi yang dahsyat ini gagal membunuh Fei. Meskipun tubuh fisik Fei sebagian besar hancur, jiwanya juga mengalami kerusakan parah, namun mereka tidak mampu sepenuhnya melenyapkan Fei. Tapi bukankah seharusnya seperti ini? Jika mereka mau, mereka bisa dengan mudah mengubah dunia ini menjadi abu menggunakan formasi ini.
Mengapa begitu sulit untuk menghapus nama Fei? Tak lama kemudian, wajah mereka tidak lagi menunjukkan keterkejutan dan kebingungan, melainkan ketakutan yang mendalam. Yang mengejutkan mereka, tubuh Fei mulai berubah. Terima itu dengan segenap kekuatanmu. Melihat hal ini, 6 tetua tingkat suci mulai mengaktifkan formasi tersebut sepenuhnya. Namun semakin sering mereka melakukan itu, semakin kuat rasa takut yang terpancar di wajah mereka. Mereka tampak tak berdaya untuk mengubah apapun. Bum bum bum. Tiba-tiba, aura hijau yang kuat muncul dari arah Fei. Dalam sekejap mata, ia melahap seluruh dunia inti dari susunan tersebut. Ini bukan termasuk formasi serangan malapetaka surgawi. Apa itu? Reaksi pertama klan napas naga adalah keheranan, karena itu jelas bukan kekuatan penghalang, namun kekuatan itu telah menghancurkan formasi yang sangat kuat tersebut. Sepertinya itulah metode Fei, Long Mucheng mengatakannya begitu saja. Fei, anak itu, dia sudah menjadi sekuat ini? Mendengar itu, wajah semua orang berseri-seri gembira, tetapi mereka juga merasa itu sulit dipercaya. Lagi pula, mereka semua merasa bahwa Fei ditakdirkan untuk tidak bisa lolos dari pertempuran ini, dan bahkan jika dia mencoba, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Siapa sangka Fei mampu menembus formasi serangan malapetaka surgawi yang dibangun oleh 6 tetua tingkat suci dari Istana Suci 7 Alam? Tak lama kemudian, nyala api hijau mulai memudar dan penghalang penyegel pun menghilang. Long Mucheng dan yang lainnya secara alami dapat mengamati situasi di dunia dari sudut pandang mereka. Barulah kemudian mereka menyadari bahwa semua orang di Istana Suci 7 Alam telah menghilang, hanya menyisakan satu sosok di seluruh dunia yaitu Fei. Melihat ini, Long Mucheng dengan cepat memimpin klan nafas naga memasuki dunia dan datang ke sisi Fei. Fei, apa kabar? Long Mucheng bertanya dengan cemas. Karena dia menemukan bahwa tubuh fisik Fei tidak hanya berubah menjadi merah gelap, tetapi juga memancarkan aura dan panas yang menyengat. Rasanya seperti ada api yang membakar di dalam tubuhku, membuat kulitku memerah. Apa yang mungkin terjadi padaku? Aku hanya dipaksa menggunakan kartu andalanku oleh 6 orang tua itu. Bagaimana menurutmu? Cukup mengesankan, bukan? Fei bertanya dengan angkuh. Benar-benar tak terkalahkan, Long Mucheng dan yang lainnya juga berlimpah memberikan pujian. Setelah mendengar itu, Fei menjadi semakin sombong. Ini untuk Chu Feng. Setelah mengatakan itu, Fei melemparkan tas Qian Kun ke Long Mucheng. Ketika Long Mucheng membukanya, dia mendapati isinya penuh dengan harta karun formasi, tas Qian Kun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar adalah sumber energi. Fei, meskipun tampak kasar, sebenarnya cukup cerdik. Sambil memusnahkan semua orang dari Istana Suci 7 Alam, dia juga berhasil mengambil semua barang berharga di tubuh mereka. Namun, Long Mucheng menangkap sesuatu yang lain dari perilaku Fei. Anda, bukankah kita sedang menunggu Chu Feng dan yang lainnya tiba? Long Mucheng bertanya. Misiku di sini adalah untuk membantu Chu Feng kali ini. Saya sudah melakukannya. Sekarang terserah dia untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, kalian harus menjaga tempat ini sampai Chu Feng tiba. Jangan biarkan usaha saya sia-sia. Pada saat itu, senyum riang muncul di wajah monster Fei. Sampai jumpa lagi, seketika itu juga, ia terbang ke udara dan menghilang. Pada saat yang sama, Jie Tianran memang masih berada di alam susunan sungai surgawi laut abadi, ekspresinya tidak baik. Dia sepertinya masih belum pulih dari penghinaan yang ditimbulkan oleh rusa ilahi itu.
Ia menerima kritik itu dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastik. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya, membukanya, dan di dalamnya terdapat ratusan tablet kehidupan yang tersusun rapi. Semua itu terkait dengan kekuatan tempur tertinggi dari Istana Suci 7 Alam miliknya. Di baris paling atas, ada 6 kartu kehidupan yang semuanya rusak. Apakah itu kartu kehidupan 6 tetua tingkat suci di Sungai Surgawi Totem? Apakah mereka benar-benar gagal? Sebelum Jie Tianran sempat berbicara, suara terkejut juga keluar dari dalam tubuhnya. Lagi pula, Chu Feng dan Xiao Yuer baru pergi sebentar, jadi tidak mungkin mereka bisa sampai ke Sungai Surgawi Totem secepat itu. Ini pasti dilakukan oleh orang lain. Jika, selain Xiao Yuer, ada makhluk kuat lain seperti itu di pihak aliansi klan Chu, maka ini tentu saja merupakan kabar yang sangat buruk bagi mereka. Jie Tianran, pertahankan tempat ini, jangan kirim bala bantuan lagi. Lagi pula, jika kau tidak pergi, orang-orang lain dari Istana Suci 7 Alammu mungkin akan mengalami nasib yang sama. Aliansi klan Chu milik cucumu sungguh luar biasa. Suara di dalam tubuh Jie Tianran berbicara. Jie Tianran hanya bergumam, hompelan dan tidak berkata banyak lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota Istana Suci 7 Alam. Bahkan jika dia menggunakan cara apapun yang diperlukan, dia tetap akan menghargai kekuatan tempur tertinggi dari Istana Suci 7 Alam. Kematian mendadak 6 tetua tingkat suci tentu tidak mungkin membuatnya acuh tak acuh. Sosok di dalam dirinya berbeda. Ia seperti seorang penonton sejati, sama sekali acuh tak acuh terhadap hidup dan mati orang-orang di Istana Suci 7 Alam. Setelah beberapa waktu, Chu Feng dan Xiao Yuer tiba di dunia inti dari susunan Sungai Surgawi Totem. Karena Istana Suci 7 Alam tidak mengirimkan bala bantuan lagi, tempat ini masih bisa dijaga oleh Long Mucheng. Setelah bertemu dengan Chu Feng, Long Mucheng menjelaskan kepadanya bagaimana dia menaklukkan dunia ini di jantung formasi tersebut. Kontributor nomor 1 tak diragukan lagi adalah Fei. Long Mucheng juga menyerahkan tas Qian Kun yang ditinggalkan Fei untuk Chu Feng kepada Chu Feng. Apa yang Fei lakukan sekarang? Chu Feng bertanya. Dia mengatakan misinya telah selesai, dan sekarang terserah kita, kata Long Mucheng. Jadi begitu, Chu Feng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ekspresinya tidak setenang sebelumnya. Setelah itu, Chu Feng mengamati dunia ini dengan saksama. Awalnya, dia tidak bisa melihat apapun, tetapi setelah Chu Feng menutup matanya dan fokus pada indera, dia langsung menemukan sesuatu. Yang mengejutkan, titik kunci dari pembentukan tersebut ditemukan di dunia ini. Kunci dari formasi ini adalah formasi pelindung, tetapi tidak sulit untuk mengaktifkannya. Begitu Chu Feng menemukannya, dia langsung mengaktifkannya. Ternyata itu adalah formasi pelindung yang sangat ampuh. Ya Tuhan, dunia ini benar-benar memiliki formasi pelindung yang begitu kuat. Untungnya, syukurlah orang-orang dari Istana Suci 7 Alam itu tidak memiliki kemampuan pengamatan setajam dirimu. Melihat formasi perlindungan yang begitu kuat, Long Mucheng dan yang lainnya merasa terkejut sekaligus takut. Kejutan yang menyenangkan adalah formasi tersebut sangat kuat, dan mereka tidak lagi takut akan serangan dari Istana Suci 7 Alam. Yang menakutkan adalah orang-orang dari Istana Suci 7 Alam gagal menemukannya. Jika mereka menemukannya lebih dulu, mereka tidak akan mampu menaklukkan dunia mata susunan ini apapun yang terjadi. Yuer, kau tetap di sini bersama senior Long Mucheng dan yang lainnya. Aku ada urusan, kata Chu Feng. Kakak, aku akan ikut denganmu, kata Xiao Yuer. Tidak perlu,
Saya bisa mengurusnya sendiri, kata Chu Feng. Tidak, jika kau tidak mengajakku, maka kau juga sebaiknya tidak pergi. Namun Xiao Yu'er meraih lengan Chu Feng, bersikap sangat tegas di depannya. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Melihat Xiao Yu'er bersikeras, Chu Feng tidak punya pilihan selain berkompromi. Jadi, dia meninggalkan dunia ini bersama Xiao Yu'er itu. Dengan tujuan yang jelas dalam pikiran, Chu Feng langsung menuju ke dunia tetangga. Setelah memasuki dunia itu, Chu Feng juga memiliki tujuan yang jelas. Xiao Yu'er tidak bertanya kepada Chu Feng apa yang sedang dia cari. Dia hanya mengikuti Chu Feng dan melindunginya. Hingga, di kejauhan, Xiao Yu'er itu melihat sesosok figur. Barulah saat itu dia tiba-tiba mengerti mengapa Chu Feng begitu ingin datang ke sini. Ini Fei. Namun, saat ini, Fei benar-benar merah padam, seolah-olah tubuhnya telah terbakar oleh lava, dan dagingnya tampak akan meledak kapan saja. Ekspresinya menunjukkan kesedihannya mendalam, dan meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, ia tetap mengeluarkan ratapan yang rendah dan tragis. Air mata mengalir dari matanya yang tadinya tajam, lalu menguap. Siapapun dapat melihat bahwa Fei tidak hanya menderita kesakitan yang luar biasa, tetapi juga mendekati akhir hayatnya. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.